Aduh, mau beresin lagi. Oh my god. Oke. Sudah datang 3 orang. Ada Eagle, Diva, dan Huda. Ini murid saya paling baik ini semuanya ya. Eagle, Diva ini paling rajin ini. Mudah-mudahan sukses ya. Oke, yang lain belum pada hadir, tapi di sini sih ada hasil TO juga untuk semester 2. Kan hasilnya bagus sih. Terus ada Huda malah nggak ikut. Udah nggak ikut TO kemarin Huda. Kemarin nggak ikut, Kak. Oh ya, kosong saya di sini nilainya. Iya. Tapi teman-teman kita ini udah yang bagus ya. Ini yang TO semester 2 ini, TO 1 ini ya. Sudah ada teman kita yang 778 ya. Top Margo Top 778 cuy. Kemudian yang nilai 700 itu mereka ada sudah 4 orang. Ada 707, 775, 703 ya. Itu udah wow, itu udah lulus lah, pokoknya sukses sudah itu ya. Kemudian ada yang 600, 632, 635, 635 ya, oke. Dan rata-rata nilai sudah di atas, paling rendahnya aja 142 ya. Mantap, mantap. Ya. Mudah-mudahan kalian terus bisa mempertahankan hasil yang seperti ini. Bagus banget ya. Mudah-mudahan sukses semuanya. Oke, kali ini kita membahas tentang fungsi komposisi ya dan fungsi inverse, fungsi-fungsian deh pokoknya. Karena materi ini sering dikeluarkan gitu ya, bab tentang fungsi komposisi ini. Nah, materinya di sini mari kita lihat. Biar di-share dulu ya. Ini dia materinya. Mana itu tadi? Nah, ini. Nah, jadi di sini kita lihat dari teorinya ya. Sebenarnya sih sederhana ya. Untuk belajar fungsi komposisi, fungsi inverse, sekaligus juga kita belajar tentang domain-domain fungsi ya. Jadi kadang-kadang memang sih sederhana ya ini domain fungsi ini, tapi kadang keluar di ujian ini dan kita nggak ngerti gitu. Ya, ini sebenarnya saya karena ini pakai apa namanya? Pakai Windows Journal tanpa di ini juga bisa sih. Enakan pakai inilah langsung ya. Oke. Jadi kita berbicara domain dulu ya, domain fungsi. Jadi domain itu adalah daerah asal ya. Daerah asal dari suatu fungsi. Nah, jadi daerah asal dari suatu fungsi, ada beberapa fungsi yang daerah asalnya itu tidak bebas gitu. 1, 2, 3, ini ya fungsi-fungsi seperti ini daerah asalnya nggak bebas. Jadi tidak semua X bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan fungsi linier misalnya gitu ya. Misalkan yang keempat di sini nih. Fungsi linier. Fungsi linier itu kalian udah tahu lah ya fungsi linier, yaitu fungsi garis lurus. Kalau dirumuskan itu fx sama dengan ax
misalkan mx ditambah c lah ya. Ini apa lagi ini? Kita mau ngeklik ini kok dia yang muncul. Fx ditambah c gitu ya. Seperti ini. Maka kalau fungsi seperti ini, domainnya itu adalah x elemen real gitu, x berapapun bisa gitu ya. Kalau fungsi linear gitu. Begitu juga sebenarnya fungsi kuadrat itu juga domainnya x elemen real, jadi bebas. Ya, kalau fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat itu domainnya itu kan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka ini x-nya juga elemen real gitu, bebas gitu. Sebetulnya domain fungsinya bisa berapa aja gitu ya. Tetapi kalau fungsi akar nih, fungsi akar, fx sama dengan akar a misalnya, sebenarnya bukan a ya di sini, maksudnya fungsi apa gitu ya. Maka a itu harus lebih dari sama dengan 0, itu domainnya, daerah asal fungsinya. Kalau kita berikan contoh misalkan dengan warna hijau di sini, contoh gini, fx sama dengan akar dari 3x dikurang 6 begitu ini. Maka domain fungsinya ini adalah 3x dikurang 6 ini harus lebih dari sama dengan 0, seperti itu maksudnya. Jadi kalau x-nya tidak terpenuhi 3x lebih dari 3x dikurang 6 lebih dari sama dengan 0, dalam hal ini berarti 3x lebih dari sama dengan 6, berarti x lebih dari sama dengan 2, maka fungsi ini fx sama dengan akar 3x min 6 ini tidak terdefinisi begitu. Jadi untuk x kurang dari 2, ada nggak grafik fungsinya ini? Tidak ada. Kayak gitu. Jadi dia x1, 0, min dan seterusnya itu nggak ada gambarnya gitu. Kalaupun di sketsa itu nggak ada, kosong aja udah di situ. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk fungsi pembagian seperti ini. Nah, kalau fungsi pembagian maka lihat di sini b-nya tidak 0 gitu ya. Jadi fungsi pembagian itu berarti fungsi pecahan atau fungsi rasional ya. Fungsi rasional. Contohnya misalkan fx sama dengan x tambah 3 dibagi x dikurang 5 misalnya. Maka di sini domain fungsinya sebetulnya x elemen real sebetulnya. Tapi x-nya nggak boleh membuat ini 0, jadi nggak boleh 5 gitu. Jadi domain fungsinya sebetulnya x elemen real, asalkan x-nya tidak sama dengan 5 gitu. Jadi berapapun x-nya bisa, tapi x-nya 5 saja yang tidak boleh, kayak gitu. Jadi di sini maka diberikan syarat di sini b tidak 0 ya. Sedangkan ini tadi ya hanya lebih dari 0 ya untuk fungsi rasional. Ini namanya fungsi akar namanya fungsi irasional ya. Jadi namanya fungsi irasional ini. Akar ini namanya fungsi irasional ya. Sedangkan ini fungsi pecahan namanya fungsi rasional. Nah, sedangkan ini fungsi logaritma ya, fungsi log. Dia pakai merah jambu aja. Fungsi logaritma. Nah, kalau fungsi logaritma perhatikan di sini. Fx sama dengan a log b, a-nya basis, b-nya numerus ya. Maka di sini harus memenuhi domainnya, harus memenuhi syarat basis dan syarat numerusnya. Di mana basisnya di sini lebih dari 0 dan tidak boleh 1, kemudian numerusnya harus lebih dari 0, kayak gitu ya. Contoh misalkan kita punya fungsi logaritma fx sama dengan misalkan di sini x dikurang 1 logaritma x kuadrat dikurang 3x ditambah 4, misalnya seperti ini nih. Maka domain fungsinya ini adalah yang pertama, x dikurang 1 ini harus lebih dari 0, nggak boleh pakai sama dengan ya. Jadi 0 pun tak boleh. X dikurang 1 harus lebih dari 0, kemudian lagi apa coba syaratnya lagi? X dikurang 1
tidak boleh tidak boleh 1 ya, berarti X-nya di sini nggak boleh 2 pastinya ya. X-nya tidak boleh 2. Karena kalau X-nya 2 nanti dia jadi 1, itu nggak boleh. Kemudian lagi apa lagi? Domain fungsinya. Ini, numerusnya ini. X kuadrat dikurang 3X dikurang 4, dia harus lebih dari 0 juga. Ini semua harus terpenuhi ya. Semuanya harus terpenuhi. Berarti gimana dong domainnya ini ya? Pakai garis bilangan kita buatnya ini ya. Misalnya ini ya susah lah ya, lumayan sih. Ini harus difaktorkan dulu misalnya. Jadi difaktorkan dengan X minus 4, X plus 1 gitu ya. Lebih dari 0. Sedangkan ini sih nggak usah sih, ini X lebih dari 1 gitu. Jadi domain fungsinya ini pembuat nolnya X-nya 4. Ini pembuat nolnya X-nya min 1 gitu ya. Kita buat garis bilangannya dulu misalnya. Nah, jadi pembuat nolnya adalah min 1 dan 4. Dan itu kosong. Min 1, 4 gitu ya. Kita kasih batas deh. Nah, pasti sebelah sini positif lah. Pokok 0 pula situ. Positif gitu ya. Jadi misalkan angka 5 gitu diuji ke sini. Sini positif, sini negatif, sini positif gitu. Nah, kita butuh darah positif, berarti darahnya ini sama ini. Nah, terus apa lagi? X lebih dari 1, kan 1 misalkan di sini tuh. X ini angka 1. Nah, dia harus lebih dari 1, ke sana lagi. Kayak gitu. Kemudian X-nya tidak boleh 2. Oke, X tidak boleh 2 sih di sini. Angka 2 harus dikosongkan juga begini. Nah, yang ada arsiran semuanya. Di mana coba? Di sini. Adanya. Jadi kalau ada kita punya fungsi f(x) sama dengan X dikurang 1 logaritma X dikurang X kuadrat dikurang 3X tambah 4. Domainnya berapa? Domainnya adalah X ini nih. X lebih dari 4. Ini adalah domainnya. Ya. Jadi fungsi ini terdefinisi hanya untuk X lebih dari 4. Selain dari itu tidak terdefinisi dia. Ya. Kayak gitu. X saya harus lebih dari 4. Nah, itulah masalah domain fungsi yang 3 ini. Fungsi rasional, fungsi irasional, dan fungsi logaritma kita harus tahu ya. Karena kadang di soal itu suka keluar juga konsep-konsep kayak gitu. Tapi maksudnya bukan domainnya yang ditanyakan, bukan. Tapi di dalamnya nanti soal fungsi logaritma pakai nilai mutlak terus pakai pertidaksamaan. Nah, itu kan kombinasi kemana-mana gitu ya. Jadi kita harus paham. Oke, kalau untuk ini tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan. Ini saya pakai saya pakai ini ya, saya pakai Windows Journal di sini. Waduh, menghapusnya nggak semudah menghapus di Zoom ya. Ini sebenarnya bisa pakai Zoom juga, saya nyoret-nyoretnya, tapi lebih enak Windows Journalnya. Ya, harus dihapus juga kalau gini. Ya kita hapus ya penjelasan ini. Kalau mau di SS dulu silahkan. Desember. Oh, ini Desember. Tanggal berapa? 23. Oke, ini kita hapus dulu ya, teman-teman. Udah dihapus, tapi dihapusnya manual kalau di sini, nggak kayak apa? Kayak di Zoom ya. Saya nggak nulis pakai Zoom ya tadi. Sebenarnya kalau niat dihapus mendingan pakai Zoom ya. Nulisnya di Unote. Kalau pakai Windows Journal ini bukan untuk dihapus dia. Aduh. Oke. Itu pengantar tentang domain fungsi ya. Sekarang fungsi inverse. Kita masuk kepada fungsi inverse di sini bahasannya.
Nah, ini fungsi inverse. Kok dia naik ke sana ya? Nah, ini dia. Jadi inverse fungsi fx dinotasikan f pangkat min 1 ya. Jadi m pangkat min 1 itu dibaca fungsi inverse dari fx. Nah, jadi fungsi inverse itu di sini dikasih kotak warna merah. Ini adalah rumus apa namanya kita sebut ya, rumus abadi lah, rumus umum ya, rumus umum gitu. Jadi rumus ini berlaku untuk semua fungsi yang akan diinverskan apapun dia fungsinya. Jadi fungsi inverse itu adalah berdasarkan rumus di kotak merah ini. Kalau ada sebetulnya bukan fx sama dengan y ya, tapi sebenarnya y yang sebagai fungsi fx gitu ya, seperti ini. Maka kalau ada y sebagai fungsi variabel x, ketika dia diubah sebagai x fungsi variabel y, sebenarnya gini sih, lebih tepatnya gitu ya. Maka sebetulnya ini ketika x ini kita kembalikan y, maka ini menjadi f inverse daripada x, kayak gitu ya. Tapi definisi ini juga benar, yang ini ya, bahwa kalau fx sama dengan y, f inverse y adalah x, itu betul. Ya. Nah, jadi di sini kuncinya ini aja. Kalau sebuah fungsi tadinya fungsi dalam variabel x ini, kemudian diubah menjadi x fungsi variabel y, maka ketika y dan x diganti kembali, itu adalah fungsi inverse, semudah itu ya. Kayak gitu ya. Ini. Nah, gitu. Tapi yang di dalam kotak ini maksudnya rupanya begini, kalau maksud yang dalam kotak ini. Maksud yang di dalam kotak itu adalah begini. Kalau misalkan ada suatu fungsi f2 nilainya misalnya 6 gitu ya. Maka f inverse dari 6 gitu loh maksudnya. Itu adalah 2, kira-kira gitu maksudnya. Ya. Jadi secara himpunan diagram Venn secara diagram Venn digambar bukan diagram Venn sih ya, diagram panah ya. Fungsi itu sebenarnya digambarkan kayak begini. Fungsi itu adalah yang menghubungkan dua himpunan ya, relasi yang menghubungkan dua himpunan. Jadi ini himpunan bilangan-bilangan X ya, dipetakan ke himpunan bilangan-bilangan Y di sini misalkan. Contoh paling sederhananya ini ada angka 2 di sini. Ini pakai noktah ya. Kemudian di sini ada angka 6 nih. Nah, gitu. Maka ketika 2 ini dipasangkan ke 6, itu disebut sebagai fx misalnya ya, fx ya. Kita berikan dengan panah warna merah misalnya. Jadi ketika ini dipasangkan ke sini, itu dinamakan sebagai fx. Nah, ketika dibalik ini ke sini, itu kita namakan sebagai f inverse begitu. Ya, jadi ini fungsi inverse dari x. Seperti itu sih. Gitu. Jadi kalau f2 sama dengan 6 ini ya, maka f inverse dari 6 adalah 2. Ini. Ketika arahnya dibalik itu jadi disebut fungsi inverse. Nah, rumus formula umumnya seperti ini ya. Tetapi di sini ada rumus-rumus hafalan, rumus-rumus khusus ini. Ini kalau kita bisa hafal nih. Untuk fungsi linear ini ya, fungsi linear rumusnya adalah inversnya seperti ini. Fx sama dengan fungsi linear kan
AX tambah B itu ya. Maka F inverse sama dengan X min B per A. Nih ya, gampang sih ya. Kemudian fungsi pecahan. Fungsi rasional. Inverse adalah seperti ini. Coba perhatikan ini. Kalau AX tambah B dibagi CX tambah D, maka F inverse-nya adalah tinggal si D ini tukar tempat ya. Perhatikan baik-baik di sini itu. Jadi ini D ke sini, pindah ke A, si A tukar tempat ke D gitu aja sebenarnya. Makanya di sini, tapi nanti dikali min ya. Jadi ini dikali min, ini juga dikali min gitu. Sehingga min DX ditambah B dibagi CX dikurang A. Sedangkan B dan C-nya nggak kemana-mana. Di situ aja tetap. Ini rumus-rumus hafalan untuk fungsi inverse ya. Kemudian fungsi inverse dari fungsi pangkat, no. Fx sama dengan A pangkat Bx tambah C. F inverse-nya jadi logaritma A log X dikurang C dibagi B gitu ya. Begitu juga kalau fungsi logaritma diinverskan, ya Fx sama dengan A log Bx tambah C diinverskan jadi pangkat. F inverse X adalah A pangkat X dikurang C dibagi B ya. Jadi ini rumus-rumus ini kalau kita hafal bagus ya. Ini kita bagus nih kalau dihafalkan. Artinya kalau kita hafal, kita mengerjakan fungsi inverse itu dengan cepat gitu ya. Dengan cepat karena kita hafal rumus gitu. Misalnya contoh gitu. Contoh untuk nomor 1, kita berikan fungsi linear misalkan fx sama dengan 3x dikurang 6 misalnya. Maka sesuai rumus hafalan f inverse dari x-nya adalah, nah di sini berarti coba lihat. A-nya 3, B-nya min 6 kan. F inverse apa coba? Jadi X di sini dikurang B coba. Dikurang B berarti dikurang min 6 ini kan. Gini kan. Ini rumusnya ini kan. Terus dibagi A-nya berapa? A-nya 3. Berarti F inverse sama dengan X tambah 6 dibagi 3. Nah itu pakai rumus hafalan. Ini rumus hafalannya. Kemudian yang kedua. Yang kedua misalnya untuk fungsi rasional ya atau fungsi pecahan ya. Nah, fungsi rasional juga mudah ya. Oke. Jadi fungsi rasional ya misalnya fx sama dengan contoh seperti ini ya. 4x ditambah 2 dibagi 3x ditambah 7 misalkan. Maka F inverse-nya ini dengan mudah, F inverse dari X adalah sesuai rumusan ini. Di sini berarti A-nya 4, B-nya 2, C-nya 3, D-nya 4 juga ya. Berarti di sini jadi apa coba? Min DX berarti min 7X. Ditambah B-nya 2 tetap. Di sini juga 3X-nya tetap. Terus di sini min A berarti kurang 4. Kayak gitu. Selesai ya. Inverse-nya pakai rumus hafalan. Begitu juga yang nomor 3. Ya, nomor 3 juga untuk inverse dari apa namanya? Fungsi pangkat ya. Misalnya begini. Fx sama dengan 2 pangkat 3x. Kok 3x semua ya? Bebas aja sih angkanya sih. 2 pangkat 5x dikurang 10 misalnya. Maka F inverse dari X-nya sesuai rumus ini ya. Berarti A log X gitu loh. Berarti apa dong? 2 log X dong jadinya gitu. 2 log X terus di sininya apa? Dikurang C. Nah gitu. Sedangkan C-nya di sini min 10 ya. Bolehlah dikurang min 10 gitu, kita tulis aja dulu. Terus dibagi apa coba? Dibagi B, B-nya 5 gitu.
dibagi 5. Kayak gitu ya. Maka F inverse-nya itu sebetulnya 2 logaritma X terus ditambah 10 terus ini dibagi 5. Nah, kayak gitu ya. Itu pakai hafalan ya. Ini ada rumus-rumusnya ini. Kemudian kita lanjutkan di sini. Misalnya nomor 4 ya, untuk fungsi log sekarang. Fungsi log fx sama dengan 3 log misalkan 2x ditambah 9 gitu. Maka f inverse dari x-nya adalah, lihat di sini, menjadi pangkat ya. A-nya di sini 3, B-nya 2, C-nya 9 ya. Jadi A pangkat X, berarti 3 pangkat X. Nah gitu. Terus dikurang C, berarti dikurang 9. Dibagi si B-nya. Jadi dibagi 2. Nah kayak gini, semudah ini mencari inverse dengan rumus-rumus inverse fungsi hafalan ini ya. Jadi inverse dari ini, nama fungsinya adalah fungsi linear. Inverse dari fungsi linear adalah seperti ini. Ya. Ini fungsi linear, ini fungsi pecahan, fungsi rasional, ini fungsi pangkat, fungsi eksponen ya. Fungsi pangkat, terus ini fungsi log, logaritma. Fungsi log ya. Masing-masing inverse seperti ini. Ada lagi fungsi belum ada di sini ya. Fungsi akar. Fungsi akar belum ada. Fungsi rasional, fungsi akar gitu. Nah, tapi di sini kalau kakak menyarankan, di sini kan ada rumus umum nih. Ini ya, nanti saya jelasin bagaimana cara menggunakan rumus umum ini ya. Jadi kalau saya sarankan yang perlu dihafal cuma rumus fungsi rasional ini. Ini saya kasih centang 2. Karena ini memang kita dengan rumus ini kita cepat mengerjakan soal itu gitu. Jadi bagus dihafal gitu ini. Ya rumus ini ya. Rumus fungsi rasional ini. Yang lainnya ini sebenarnya enggak. Jadi fungsi linear, fungsi log, fungsi pangkat gitu enggak usah kita hafal. Kita gunakan aja konsep dasar ini. Kayak gitu. Ya, itu aja kita pakai. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Misalkan nomor 1 ini nih. Nomor satu pasti mudah banget ya. Ya nomor ini deh. Nomor 1 nggak apa-apa deh. Jadi misalkan di sini kita berikan kotak di sini. Kita kerjakan di sini aja. Sedikit doang. Fx sama dengan 3x dikurang 6. Maka dia ini sebenarnya kan y fungsi variabel x ya. Bahwa y sama dengan 3x dikurang 6 kan. Nah, kalau y sama dengan ini dapat kita ubah menjadi x sama sorry ini saya hapus lagi. Jadi di sini fungsinya y sama dengan fungsi variabel x dalam hal ini adalah 3x dikurang 6 ya. Contoh soal 1 kita. Maka kalau ini kita bisa bikin menjadi x dalam fungsi variabel y, maka kita berhasil menginverskannya. Ya kebetulan ini mudah kan. Y sama 3x dikurang 6 berarti 3x sama dengan y tambah 6 ya kan. Berarti x sama dengan y tambah 6 dibagi 3 kan gitu ya. Y tambah 6 bagi 3. Maka ini sudah menjadi x sama dengan fungsi variabel y ya. Fungsi variabel y ini yaitu y tambah 6 dibagi x dibagi 3 gitu. Maka dengan mengubah y jadi x jadi y, maka dapatlah fungsi inverse-nya. Jadi fungsi inverse-nya adalah y sama dengan f inverse dari x
F inverse dari X ya. Aduh, itu kok ke atas sana. Oh, duh. Iya, sama dengan F inverse dari X ya. Nulisnya gini maksudnya. Sama dengan ini nih, Y-nya diubah lagi jadi X gitu ya. Ini jadi X ditambah 6 dibagi 3 ya. X ditambah 6 dibagi 3. Alah, aduh, gimana ini? Loh, oh itu masih kelihatan. Oh, terlalu pinggir. Bisa lagi diperluas juga. Udah segini aja deh. X ditambah 6 dibagi 3 ya. Nah gitu. Sama dengan ini hasilnya ya. Sama aja. Yang loh. Kok jadi pindah tempat sih? Ya, sama dengan yang ini. Contoh satu kita ini. X tambah 6 bagi 3 sama aja hasilnya. Jadi nanti di dalam soal memang paling bagus, paling cepat ngerjainnya hafal rumus ya. Tapi kalau nggak hafal rumus kita pakai konsep dasar. Y sama dengan fx kita ubah menjadi x sama dengan fy, maka kita sudah berhasil menginverskannya. Segala fungsi apapun bisa kita kerjakan dengan cara seperti itu. Silahkan dipahami. Bagi adik-adik yang pengen bertanya boleh. Yang kurang jelas, ya nilai kalian untuk fungsi komposisi inverse sudah keluar ya. Kelas ini yang mengerjakan soalnya 8 orang. Untuk kali ini. Kalau minggu lalu berapa orang kalian yang ngerjakan? Minggu lalu banyak. Pada kemana nih? Kok nggak pada nggak ngerjain? Beda kelas. Aduh. Nah. Oh ini kelas B rupanya. Mana kelas B? Oh iya sama sih tetap ya. Kalian memang 8 orang. Oke. Ini untuk kelas B. What? Aduh. Gawat. Kok malah ini? Oke. Jadi untuk nilai kalian memang sangat bervariasi di sini ya. Dari 8 orang kalian ada yang sudah dapat 100, ada. 90 juga ada. Tapi yang nilai 10 juga ada. Nilai 40 ada. 50 ada, 70 juga ada. Jadi secara umum sih kalian itu kemampuannya sedang lah untuk mengerjakan soal ini. Karena ada yang 10, ada yang 50, 40. Tapi ada juga yang 100, ada yang 90, jadinya balance gitu. Ya, kurang enggak, uh, 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 tinggi juga enggak gitu, sedang ya jadinya kelas ini. Tapi ada beberapa yang ngerti banget, ada yang belum gitu ya. Seperti itu gambaran hasil kerja kalian ya dari soal pretest tadi. Aduh, grup berisik nih lah.
Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke bawahnya. Jadi di sini kita punya, nah ini dia. Kita punya rumus-rumus fungsi komposisi ya. Kalau tadi fungsi inverse, sekarang fungsi komposisi dan fungsi komposisi inverse juga ada ya. Jadi di sini kalau fungsi komposisi seperti ini sebetulnya sih ah apa namanya? Kita kasih contoh dulu fx-nya misalnya. Fx-nya misalkan min 3x kuadrat ditambah 1 gitu. Kemudian kita punya juga fungsi gx misalnya 2x dikurang 5 misalnya ya, begini ya. Maka di sini disebutkan bahwa sebenarnya penulisannya bukan kayak gini ya. Kalau memang dikasih variabel, kalau nggak pakai variabel nulisnya gini aja. FOG sama dengan misalnya H misalnya gitu deh. Itu nggak pakai variabel ya. Tapi kalau ditulis pakai variabel penulisannya seharusnya begini. FOG variabelnya X, maka H fungsi variabelnya X. Gitu. Di sini dia ada variabelnya tapi ininya nggak dikasih kurung. Harusnya dikasih. Oke. Seperti ini ya penulisannya harusnya. Jadi pengertian dari fungsi komposisi itu dapat kita lihat adalah bahwa kalau ada f komposisi gx maka itu artinya adalah f gx kayak gitu ya. Artinya apapun hasilnya g dia selalu masuk ke f-nya. Kemudian bagaimana kalau dibalik? GOFX gini. Ya dia jadi GFX ya. Seperti itu ya. Jadi berlaku seperti ini. Jadi FOG di sini kan udah contohnya nih ya. FOG misalnya. Oh. Nah, di mana pengertiannya di sini adalah FGX, maksudnya adalah fungsi GX masuk ke F gitu. Jadi semua yang ada di F ini diganti dengan G ya. Jadi dia min 3 2x dikurang 5 terus dikuadratkan ditambah 1 kayak gitu ya. Min 3 dikali ini kalau dikuadratkan 4x kuadrat dikurang 20x ditambah 25 ya. Tambah 1, maka di sini min 12x kuadrat ditambah 60x dikurang 75 berarti dikurang 74 ya. Itulah fungsi FOGX ya.
Nah, FOGX tidak sama dengan GOFX ya. Beda ya. Ini kita berikan contoh untuk GOFX, dia berbeda. GOFX, G komposisi F ya, dari fungsi variabel X artinya adalah GFX ya. Fx-nya sendiri adalah min 3x kuadrat tambah 1, berarti di sini jadinya 2 kali min 3x kuadrat ditambah 1. Kemudian di sini dikurang berapa? Dikurang 5. Itulah Gx-nya. Jadi min 2x kuadrat dikurang 2 dikurang 5. Jadinya min 2x kuadrat dikurang 7 ya. Seperti itulah pengertian dari fungsi komposisi. Oke, jadi secara umum fungsi F komposisi G itu tidak sama dengan G komposisi F ya. Berbeda ya. Oke. Berdasarkan apa namanya yang sudah kita uji ini, yang sudah kita buktikan ini bahwa FOG hasilnya min 12x kuadrat tambah 6x kurang 74. Sedangkan GOFX hasilnya min 2x kuadrat dikurang 7. Beda hasilnya ya. Nah, selanjutnya di sini ini sifat dari fungsi inverse bahwa kalau F inverse dari X diinverskan lagi, ini balik lagi jadi fungsinya kembali. Bahkan kalau diinverskan sekali lagi ini fungsi pangkat 3 jadi ya min F lagi, apa jadi F lagi gitu. Oke. Bagaimana Eagle? Ada pertanyaan? Ngerti, Kak. Diva? Ada pertanyaannya? Huda? Paham nggak? Paham ya? Oke, baik. Oke, selanjutnya di sini untuk fungsi komposisi inverse seperti ini ya. Tolong diperhatikan ini. Tolong diperhatikan baik-baik ini. Ini sangat sederhana tapi sangat penting ini. Nih. Ya. Itu sebetulnya inverse dari fungsi komposisi. Jadi kalau F komposisi G inverse, ya kan? Sebetulnya kan ini bisa ditulis juga begini loh. Coba kalian perhatikan ini. F komposisi G gitu loh. Kan sama ini toh. Diinverskan gitu loh. Nah, coba perhatikan baik-baik ya. F komposisi G inverse sama seperti ini. F komposisi G inverse. Hasilnya jadi apa coba? Dibalik ya, jangan lupa di sini. Jadi G inverse komposisi F inverse gitu. Nih. Saya coba menjelaskan ini supaya kalian paham. Itu sangat mudah sekali ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya fungsi identitas ya. Fungsi identitas itu adalah kalau fx sama dengan x aja, ini disebut fungsi identitas, disimbolkan i ya dalam fungsi komposisi. Jadi untuk penjelasan yang ini, kalau f inverse dikomposisikan dengan fungsi f-nya, ataupun fungsi f dikomposisikan dengan fungsi f inverse-nya, itu menghasilkan suatu fungsi identitas, begitu ya.
Dengan demikian fungsi identitas itu apa sih? Fungsi identitas itu sendiri kalau fungsi F dikombinasi dikomposisikan dengan fungsi identitas ya, itu tidak berubah juga gitu. X I komposisi F ya tetap F gitu ya. Nah, ini aturan-aturan ini silakan dibaca ini dengan jelas supaya dipahami ya. Sebaiknya dihafalkan, sebaiknya, tapi kalau tidak hafal minimal paham lah. Paham itu yang ngerti di dalam pikiran gitu ya, tapi tidak harus hafal disuruh didiktekan gitu, enggak. Tapi ngerti di dalam pikiran ketika kita mengerjakan soal, kita tahu caranya gitu, karena kita paham. Saya harapkan seperti itu. Oke, kalau sudah teori untuk fungsi, baik itu tadi domain, fungsi inverse, dan fungsi komposisi, kira-kira begini. Nah, penerapannya di dalam soal nanti biasanya kombinasi ya, ada logaritma, kemudian ada fungsi kuadrat ya, ada nilai mutlak juga kadang-kadang itu. Ya, pokoknya fungsi komposisinya bagiannya dia seperti ini metodenya kayak gitu. Ya. Oke, kalau sudah di bawahnya sini kita punya soal-soal latihan ya. Mana ujung pulpennya? Aduh, lari-lari lagi. Oke, nah di sini. Nah, misalnya ini nomor 1. Kita masih teori dasar dulu ya ini. No. Daerah asal dan daerah hasil ya. Daerah asal berarti domain. Nah, sedangkan daerah hasil adalah range ya. Range. Ditulis daerah hasil. Biasanya domain disimbolkan D, sedangkan range disimbolkan R ya. Jadi domain itu, daerah asal itu sebetulnya adalah X-nya. Kayak gitu. Aduh, kok bergeser? Kita geser dulu ke atas dia lagi. Oh, lah malah ke bawah rupanya. Alah, jauh. Oke, segitu aja deh. Dia memang perbatasannya di situ sih, biarin aja lah. Jadi sedangkan range itu sendiri adalah itu adalah Y-nya gitu loh. Jadi daerah hasil itu adalah Y kayak gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya domain itu berarti X, kalau ditanya range itu berarti Y. Ya, kalau ditanya daerah asal X-nya, daerah hasil Y-nya kayak gitu. Di sini fungsinya fungsi akar nih, coba perhatikan. Jadi kalau dia fungsi akar berarti domainnya itu adalah yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0 gitu kan. Itu X-nya itu berarti. Bisa kita hitung di sini dengan mudah. Ya. Bisa kita hitung dengan mudah bahwa X kuadrat dikurang 1 lebih dari sama dengan 0 gitu loh. Maka ini bisa difaktorkan. X tambah 1, X min 1 lebih dari sama dengan 0. Pembuat nolnya adalah X min 1. Ini pembuat nolnya adalah X sama dengan 1. Ini dikerjakan dengan cara ketidaksamaan ya. Tapi yang jelas solusinya ini adalah X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 1 ya. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa domainnya ini hasilnya domainnya ini daerah asalnya X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari sama dengan 1 ya. Nah, terus daerah hasilnya bagaimana coba? Nilai Y-nya bagaimana ini? Nilai Y daripada akar X kuadrat dikurang 1 ini. Nah, kalau kita perhatikan dia mulai dari 1 berarti dia 0 gitu loh.
Kalau 2 dia udah 3, akar 3. Kalau 4 dia akar 15, naik terus kan. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa Y-nya lebih dari sama dengan 0. Karena dia akan naik terus. Begitu juga min 1 ya. Min 1 ini 0, min 2 ini tetap juga akar 3, min 4 juga dan seterusnya ya. Akar 15 juga kayak tadi. Jadi kalau begitu daerah hasilnya atau range-nya adalah Y lebih dari sama dengan 0. Dari mana kita tahu? Dengan menguji domainnya ke sini. Kayak gitu. Ya. Jadi domainnya Y lebih dari sama dengan 0. Artinya dia selalu positif ya. Oke, di sini nanti ada banyak latihan-latihan soal. Nah, ada beberapa gitu, tapi sebelum kita membahas latihan soal ini, kita bahas dulu soal pretest kalian supaya itu terjawab dulu ya. Itu teori dasar. Sebenarnya sih pretestnya itu hasilnya harus bagus sih. Cuman ini memang lumayan bagus juga sih hasilnya, sedang lah ya. Ada yang nilai 100 tapi ada yang nilai 10 juga. Cuman benar 1 gitu ya. Mana itu? Nah, ini dia. Sudah kalian kerjakan tadi. Nah, sebenarnya sih memang tidak begitu susah sih harusnya sih. Ini jawabannya C ya, tapi belum dikasih, nggak di input. Mungkin di refresh kali, udah di input ini. Coba saya refresh dulu. Oh ya udah. Wah, hujan lagi. Kalau hujan kadang suka internetnya suka lemot kadang ya. Tahu dah, cuaca kadang berpengaruh terhadap sinyal. Oke teman-teman, ini kita jawab dulu ya semuanya adik-adik. Jadi diketahui G komposisi X ditambah 2 sama dengan 2X ditambah 1 dan FOGX-nya adalah 3X kuadrat dikurang 2X ditambah 1, maka nilai dari F-1 ya. Oke. Di sini dapat kita tuliskan sebetulnya bahwa FGX gini ya. Jadi FGX ini kan sebenarnya sama dengan adalah 3X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 gitu. Nah, kalau yang dicari F-1 maka jadi kalau yang dicari adalah F-1 berarti di sini adalah GX-nya ini yang min 1. Maka di sini F-1 sama dengan berapa? Berarti kita cari dulu GX-nya ini ya. Di sini bahwa G dari X tambah 2 sama dengan 2X tambah 1, maka untuk mencari G-nya ini adalah G-nya itu adalah inverse dari X ini masuk ke sini ya. Jadi 2 kali inverse dari X tambah 2 adalah X min 2 pastinya ya. Begitu. Nah, seperti ini. Mana variabel X-nya ini? Nah, gitu. Jadi GX-nya itu sebetulnya adalah 2X dikurang 4 ditambah 1. Jadi GX-nya itu adalah 2X dikurang 3 gitu ya. Di mana GX ini min 1, coba lihat di sini. Min 1 dia. Berarti ini sama dengan min 1 gitu loh. Berarti 2X sama dengan berapa? Min 1 tambah 3, 2 dong. Berarti untuk X1 ya. Jadi GX sama dengan min 1 kalau X-nya 1. Ya. Jadi kalau X-nya 1 nilainya akan min 1. Maka X-nya 1 dong disubstitusikan ke sini gitu loh ya. Jadi 3 kali 1 kuadrat. Jadi F min 1 itu sama dengan 3 kali 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 ditambah 1 gitu. Jadi 3 kurang 2 tambah 1.
akhirnya hasilnya 2 ya. Nah, itu masih sangat sederhana sekali ya. Saya kira kalian juga dengan mudah memahami itu. Jadi di sini kita tidak mencari fungsi fx-nya ya, tidak ya. Kita nggak mencari fungsi fx-nya karena yang dicari cuman f min satunya gitu. Ya udah, tanpa harus tahu fx-nya pun kita bisa dapat hasilnya gitu. Tapi kalau dicari berapa fx-nya, nah itu beda lagi urusannya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan tentang ini, nomor 1 kita lanjut ya. Kita hapus. Bagaimana dengan Windy Maya Esterina? Ada pertanyaan nomor 1 deh? Aman, Kak. Aman ya, oke baik. Kita lanjut kalau begitu, next di sini. Nah, kita bahas dengan cepat. Gx sama dengan x kuadrat tambah x min 4 dan FOGX adalah 4x kuadrat ditambah 4x dikurang 9. Berapakah fx min 2? Wow. Untuk mendapatkan fx min 2 kita harus mendapatkan fx-nya dulu ya. Nah, di sini ini pakai logika ya kalau kayak ginian. Jadi ini kan kita tahu bahwa fgx seperti ini gitu ya. Menghasilkan 4x kuadrat ditambah 4x dikurang 9 gitu ya. Di sini dapat kita lihat bahwa gx-nya kan fungsi kuadrat nih. Dimasukkan fungsi kuadrat ke sebuah fungsi fx menghasilkan fungsi kuadrat juga, berarti dapat dipastikan bahwa fx ini adalah fungsi linier kayak gitu. Jadi fx-nya itu adalah fungsi linier, berarti fx-nya itu sebenarnya katakanlah mx ditambah c ya, ataupun ax ditambah b misalnya boleh. Maka sebenarnya fx-nya adalah ini gitu. Berarti kalau fx-nya adalah mx ditambah c, maka ke sini kita masukkan gx, berarti kan dia otomatis m dikali x-nya ganti menjadi gx, berarti kan x kuadrat kan, ditambah x dikurang 4 ya kan gitu ya. Terus ditambah c dong, gini. Nah ini hasilnya sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x dikurang 9 kayak gitu. Maka ini kalau kita kalikan ke dalam jadinya mx kuadrat ditambah mx dikurang 4m ditambah c sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x dikurang 9. Maka dengan menyamakan kedua ruasnya ini bahwa mx kuadrat sama dengan 4x kuadrat, berarti m-nya ini harus sama dengan di sini. Berarti m-nya 4 gitu. Nah, kemudian kalau m-nya 4 berarti yang ini itu harus sama dengan yang ini gitu loh ya. Jadi bagaimana dong? Berarti min 4m ditambah C sama dengan min 9 gitu. Sedangkan M-nya adalah min 4, jadi 4 gitu ya. Ini ditambah C sama dengan 9 gitu ya. Oke, berarti ini 16 dong ini. Berarti C-nya sama dengan 25 ya. Jadi C-nya 25, M-nya 4, berarti kan dapat tuh fx-nya ya. Jadi fx-nya dapat kita simpulkan dia adalah 4x. Buset, angka 4-nya kok jadi gitu sih. 4x ditambah 25 kayak gitu. Nah, pertanyaannya bukan fx tapi fx min 2. Berarti fx min 2 sama dengan 4 dikali x min 2 ditambah 25. Berarti 4x dikurang 8 tambah 25 sama dengan 4x ditambah 17.
Aduh, 4x tambah 17 ya. Oke. Kak, itu yang min 4M tambah C harusnya sama dengannya min 9 bukan sih, Kak? Oh iya, min 9 benar itu. Aduh, pantasan ditambah 17 nggak jawabannya. Gawat. Iya benar, ini min 9 kan di sini. Ini dilingkari min 9. Aduh, kacau, kacau. Oh, ini jadinya berapa dong? Wah, bukan 25 dong kalau begitu. Betul, 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 betul. 7 dong ya. Waduh, positif ya. Positif 7. Oke, Bro. Berarti di sini ini ditambah 7 malah. Oh, alah. Salah. Jadi dia harusnya di sini ditambah 7, ditambah 7, ditambah 7. Oh, min 1 malah di sini. Oke, C ya. Betul. Min 1. Oke. Nah, jadi jawabannya C. Ya, benar-benar. Ya di sini min 9. Kenapa ujuk-ujuk 9? Oke, next kita hapus lagi ya. Waduh. 1, 2, 3. Oke. Next. Nah, ini fx, ini gx, ini berapakah? Nah, ini. Ini sebenarnya f inverse-nya gampang ya. Ini pakai rumus hafalan saja. F inverse-nya itu adalah ini. F inverse dari x-nya adalah ini berarti di sini 2x tambah 1, di sini x tambah 0 ya. Jadi ke sini ditukar 0, ya udah 0 aja di situ, satunya tetap ya. Terus x-nya juga tetap tapi di sini dikurang 2 gitu. Jadi f inverse x-nya 1 per x dikurang 2. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapakah nilai dari seperti ini? F inverse, oh my god. F inverse G3 gitu maksudnya di sini. Nah, berarti F inverse dari, nah gitu. G3-nya bisa kita hitung. G3 sama dengan, masukkan sini 3 ya. Aduh. Ini pangkat min 1-nya kok nggak kelihatan ya. Jadi F inverse dari 6 sebenarnya yang ditanya. Berarti ke sini masukkan 6 ya. Karena F inverse X adalah 1 per X min 2. Jadi 1 per 6 kurang 2 ya 1 per 4 gitu. Jawabannya C. Ya. Oke, sekarang nomor 10. Ini kita hapus ya. Nomor 10. Nomor 10 aja. Nomor 4 maksudnya. Ini juga mudah ya. Enak-enak kok soalnya ini ya. Mudah. Ini buat ngelatih tentang fungsi komposisi inverse aja. Di sini yang ditanya F3 berarti gini, kalau Fx kuadrat ditambah 1 sama dengan 3x kuadrat dikurang 2. Ini kita nggak usah nyari Fx-nya, nggak usah. Karena ditanya F3 gitu. Ini 3 gitu loh ya. Jadi dia nanya F3 gitu. Nah, kita tahu bahwa kalau X kuadrat ditambah 1 sama dengan 3, berarti kan X kuadrat itu 2 kan? Jadi F3 itu didapatkan kalau X kuadratnya 2, berarti ini 3 kali 2 gitu ya. Dikurang 2, jadi 6 dikurang 2, hasilnya 4. Kayak gitu. Jadi jawabannya 4. Saya harap kalian paham ya nomor 4 ini. Mudah-mudah ini ya soalnya. Buat melatih fungsi komposisi inverse saja. Oke. Kalau ada yang tidak paham, tanya langsung ya. Tapi kalau tidak, saya next dulu. Nomor 5. Fx 3x kurang 4, gx 2x tambah p. Apabila fog sama dengan gof, berapakah nilai dari p-nya kan gitu ya. Ya, berarti fog ya fgx gitu. Jadi apa namanya?
Gx masuk ke F gitu ya. Berarti jadinya gini. 3 kali 2x tambah P dikurang 4 sama dengan 2 kali 3x dikurang 4 ditambah P gitu. Nah, dari sini kita dapat P pastinya. Jadi sini 6x ditambah 3P dikurang 4 sama dengan 6x dikurang 8 ditambah P. Karena 6x dan 6x-nya sama, coret. 2P, 3P, 3P dan P berarti jadi 2P. Kemudian min 8 tambah 4 jadi minus 4. Berarti P-nya minus 2 dong. Oke. Seret. Oke, selanjutnya. Kita hapus lagi. Next, kita hapus. Bila fx sama dengan ini, berapakah f1? Sama ya. Ini enak ini. Nyari f1-nya berarti gini aja. Ketika x ini 1, ini semuanya 1 gitu loh. Ini 1. Jadi x tambah 2 dibagi 5 sama dengan 1. Berarti kan x tambah 2 sama dengan 5 dong. Berarti ketika x-nya 3 ya, ini akan jadi 1. Jadi dapat kita simpulkan F1 sama dengan X-nya untuk X3. Jadi 3 kali 3 tambah 1 dibagi 2 kali 3. Berarti ini 9 tambah 1 bagi 6, 10 bagi 6 ya. 10 bagi 6 adalah 5/3. Oke. Jawabannya Pi. Next. Nomor 7. 1, 2, 3 ini kita hapus. Nomor 7 di sini soalnya seperti ini. Oh, wah ini mah gampang ya. Cuman mencari inverse-nya aja, berarti F inverse dari ini adalah, berarti kan dia X-nya 0 di sini kan. Nggak ada kan, di depan X-nya 0 ya. Jadi A-nya 0, ya udah pindah ke sini jadi 0 dong. Ini pindah ke sini jadi 2, jadi cukup gini aja. 2X ditambah 3 dibagi X. Nah, kayak gitu doang. Jadi jawabannya ya ini kan sama aja ditulis 3 tambah 2X dibagi X ya. Jadi yang A. Seret-seret. Ini pakai rumus hafalan ya. Oke. Sekarang next, nomor 8. Mari kita lihat nomor 8, ini kita hapus. FOG segini, GX-nya segini. Dicari fx-nya. Nah, kalau kayak gini, kita pakai rumus persamaan fungsi komposisi ya. Rumus persamaan fungsi komposisi seperti ini. Bahwa kalau FOG X sama dengan 4X kuadrat ditambah 10X ditambah 11, kita punya yang namanya persamaan fungsi komposisi, yaitu kalau FOG sama dengan fungsi H, maka kalau kita membutuhkan fungsi F-nya adalah H komposisi G inverse ya. Tapi kalau misalkan kita butuh fungsi G-nya, fungsi G adalah F inverse komposisi H ya. Seperti ini ya. Di sini fungsi H-nya ini ya, 4X kuadrat tambah 10X tambah 11 ya. Jadi karena kita di sini membutuhkan Fx, maka yang kita gunakan adalah rumus ini. Kok rumus itu? Yang ini maksudnya. Nah, jadi H komposisi G inverse, ya itulah Fx-nya ya. Berarti fungsi H-nya kan ini. Ke dalam fungsi ini kita masukkan G inverse, berarti G inverse dicari dulu. Nah, nyari G inverse kan mudah ya.
Kita tulis pakai warna hitam di sini. Karena GX-nya adalah 2X ditambah 3, maka G inverse ini kan mudah banget ya. Pakai rumus aja, berarti ini jadi X dikurang 3 dibagi 2. Inilah G inverse-nya. Jadi H komposisi G inverse berarti artinya si si G inverse ini kita gantikan ke X yang di sini. Jadi 4 kali X kuadratnya berarti menjadi X min 3 per 4 kuadrat. Kemudian 10 dikali X berarti 10 dikali X min 3 per 2. Terus ditambah 11. Maka hasilnya 4 kali, ini kalau dikuadratkan X kuadrat dikurang 6X tambah 9 dibagi 4. Ditambah, ini di sini jadi 5 ya. 5 kali X dikurang 3 tambah 11. Maka ini 4-nya habis juga. Ini coret. Seret. Maka dapat hasilnya yang ini X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Ini 5X dikurang 15 ditambah 11. Maka pada akhirnya fx-nya adalah X kuadrat dikurang X dong. X kuadrat dikurang X ya. Terus ini berapa ini? 19 dikurang 15, 4 dong. Ini salah input atau gimana ini? X kuadrat kurang 6 tambah 9, iya. Ini 5X dikurang 15 tambah 11. Berarti ini dikurang X, ini 9. Ini 20, waduh. 20 ya. Tambah 5 dong. Iya, ya. X kuadrat dikurang X tambah 5 ya. Oke. Berarti C benar. Seret ya. Oh, iklan. Jadi kalau begitu jawabannya C. Oke, next lagi. Nomor 9. Ini kalau dikerjakan secara manual apa namanya ya? Pokoknya dikomposisikan deh, pasti pusing ya. Tapi kan pertanyaannya seperti ini. F inverse, F komposisi G komposisi H inverse dari minus 2. Ini sebetulnya sama saja dengan gini. Dibalik ya, kan dibalik ya gitu ya. H komposisi H inverse komposisi G inverse komposisi F inverse gitu loh. Dari min 2, seperti itu maksudnya. Berarti artinya di sini F inverse kan gampang dicari di sini. Bahwa F inverse dari X-nya itu adalah di sini. Ini tinggal tukar tempat ke sini jadi 5X tambah 2. Kemudian sini 3X kurang 1. Kayak gitu. 3X dikurang 1 ya. Itu F inverse. Berarti di sini F inverse dari minus 2 kita langsung dapat itu. Jadi F inverse dari minus 2 itu adalah 5 kali minus 2 ditambah 2 dibagi 3 kali minus 2 dikurang 1. Ini hasilnya min 10. Waduh. Min 8 dong. Terus ini minus 6. Buset. Dikurang 1 berarti minus 7. Berarti jadi 8/7 ya. Waduh. 8/7, oke. Berarti ini kalau kita lanjutkan dia H inverse
G inverse gitu ya, oke. Terus di sini 8/7 gitu loh. Karena F inverse min 2 hasilnya 8/7 gitu. Nah, sekarang kita cari G inverse 8/7. Kita gunakan warna merah misalnya ya. Ini G-nya nih, G-nya. G inverse juga mudah dicari ya. Jadi G inverse dari X sama dengan 1 ke sini jadi min dong. Min X gitu. Kemudian dibagi X ke sini 1 jadi min 1 gini. Jadi G inverse dari 8/7, waduh ini angkanya aja udah mantap ya. Berarti ini min 8/7 dibagi 8/7 dikurang 1. Berarti sama dengan min 8/7 dibagi 8/7 dikurang 7/7 jadi 1/7. Oh, rupa-rupanya ini minus 8 ya. Jadinya minus 8. Berarti yang ditanya sebetulnya pada akhirnya adalah pertanyaannya adalah H inverse dari minus 8. Ini yang ditanya ya pada akhirnya. Nah, kalau begitu kita cari H inverse dulu. Untuk mencari H inverse kita gunakan warna hijau, tapi ini gampang kan H inverse-nya. Jadi H inverse-nya sama dengan berarti X tambah 3 bagi 2. Nah, seperti ini. Maka H inverse dari min 8 dapat kita hitung sama dengan berarti minus 8 ditambah 3 dibagi 2. Kan gitu ya. Berarti ini minus 5/2. Ya. Minus 5/2 itu berarti minus 2,5. Jadi jawabannya A ya. Jadi di sini untuk mencari inverse-nya itu kita cari dulu inverse masing-masing. Oke. Ada yang mau bertanya di sini? Ada yang mau bertanya? Naufal Afif gimana deh? Cukup jelas? Naufal? Cukup jelas? Ya, oke. Suaranya agak susah ya Naufal. Oke deh. Tidak apa-apa. Baik, nomor terakhir ya untuk apa namanya? Untuk pretest kalian. Nomor terakhir, fx sama dengan 5 pangkat x dan gx sama x kuadrat tambah 3 untuk x bukan 0 ya. Oke. Berapakah f inverse dari gx kuadrat dikurang 3? Yang pertama gx kuadrat dulu deh. Gx kuadrat dikurang 3. Gx kuadrat dikurangi 3 gini ya. Jadi berarti jadinya gx kuadrat itu sendiri adalah x kuadrat dikuadratkan gitu loh. Terus ditambah 3, terus kan berarti dikurang 3 kan gitu ya. Jadi di sini x pangkat 4 gitu aja. Ya. Ini perhatikan ya ini. Jadi selanjutnya pertanyaannya adalah f inverse dari gx kuadrat ya dikurangi 3 gitu. Berarti sama saja sebetulnya kita cari adalah f inverse dari x pangkat 4 kayak gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya sih ini hati-hati ya gx kuadrat dikurang 3 ya. Bukan gx kuadrat beda dengan seperti ini ya. Tolong dipahami ya. Kayak gini. Aduh. Dikurang 3 begini. Dia tidak sama dengan gx kuadrat dikurangi 3. Beda itu ya. Tolong kalian pahami ya ini. Kok jadi begini gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang di sini fx-nya sama dengan 5 pangkat x. Inverse-nya, wow, ini fungsinya mudah juga itu. Fx sama dengan 5 pangkat x berarti f inverse-nya untuk pangkat jadi log ya.
Jadi 5 logaritma X gitu aja. Sehingga ini menjadi F inverse-nya itu adalah, jangan lagi ditulis ya. Jadi 5 logaritma X pangkat 4 jadinya ya. F inverse dari X pangkat 4. Dan 4-nya ini bisa dipindahin ke depan ya, sesuai sifat log. Jadi 4 dikali 5 log X. Jadi 4 dikali 5 log X, jawabannya D ya. Ya, itulah jawaban yang terakhir dari soal kita ya. Oke. Kita selesainya jam 10.45. Ini kita tutup dulu ya. Oke. Kita ke file kita yang tadi, yang ini. Nah, sekarang silakan coba adik-adik nomor 3, 2 dan 3 kalian kerjakan. Silahkan ya. Dikerjakan nomor 2 dan nomor 3 ini. Ini saya geser supaya bisa nulis lagi nanti ya. Nah, kayak gitu. Ya, 2 dan 3 dulu. Sebelum waktunya pun udah mau habis, tapi silakan siapa tahu dapat ya. Kalau nggak kalian SS dulu, bisa ya saya geser dikit lagi, mungkin bisa kalian coba di rumah nanti kalau nggak sempat sekarang. Ya, nah kayak gitu. Ya, ada nomor 4 juga itu. Ini penulisannya kurang enak ya. Ini penulisannya harusnya kayak gini. Pakai kurung ini. Nah, gitu ya. Ada yang sudah dapat deh? Siapa yang sudah dapat? Nomor 2. 2 ya Kak. Berapa deh? 3/2. 3/2. Oke, mantap. Ada pendapat yang lain? Ini Winda ya, Winda 3/2 ya, deh. Windy apa Winda 3/2? Indah. Winda, oke. Ya, Winda 3/2. Oke, untuk yang lain bagaimana? Ada pendapat? Sama Kak.
Oke lah, kalau begitu benar dong ya. Kalau udah sama. Kalau tidak ada kontroversi, saya kira benar sudah. Mantap. Ya, tapi mungkin ada yang mau bertanya nggak? Waktunya tinggal sebentar sih, 2 menit doang ya. Dibahas aja lah ya. Yang ini berarti siapa tahu ada yang nggak dapat gitu. Nomor 3 saya nggak dapat, Kak. Nomor 3, oke. Nomor 3, fx 2x tambah 1, gx-nya x tambah b ya. Jika ini 8x, berapa A min B? Fgx, ini fgx ya. Berarti kita pakai warna apa ya? Warna biru aja di sini. Fgx berarti kan gx-nya masuk ke f ya. Berarti gini, 2 kali ax ditambah b gitu kan. Ini yang ini ya deh. Terus ditambah ini GOFX, berarti fx masuk ke G ini. Berarti apa jadinya? A dikali, ini ada tambah satunya ya. Sini tambah satu. Tambah 1. Nyempil deh ya. Kemudian di sini 2x tambah 1. Terus ditambah B gitu ya. Ditambah B. Nah, hasilnya sama dengan apa di sini? 8x gitu ya. Jadi ini kita kalikan aja ke dalam. Jadi 2ax ditambah 2b ditambah 1 gitu ya. Oh, ini 2ax juga. 2ax ditambah 2. Oh, ditambah a ya. Ditambah b sama dengan 8x kayak gitu. Jadi 2ax tambah 2ax berarti 4ax. Ya, kemudian di sini 2b tambah b 3b dong ya. Kemudian A-nya juga ada sih, jadi A-nya di depan deh. A ditambah 3B tambah 1 sama dengan 8X. Ya, yang di depan X harus sama. Ini harus sama dengan ini. Berarti kan 4X sama dengan A ya. Apa sih? 4X sama dengan 8 maksudnya. Jadi A-nya kita dapatkan 2. Terus yang bagian ini, konstanta ini, di belakang kan nggak ada ya, berarti dia harus 0 juga gitu. Jadi A ditambah 3B ditambah 1 ini harus 0 gitu ya. Karena A-nya 2 berarti di sini ditambah 3B tambah 1 sama dengan 0, berarti B-nya min 1. Karena B-nya min 1 berarti A dikurang 2, A dikurang B adalah 3. Seret-seret gitu ya. A dikurang B sama dengan 2 dikurang 2 dikurang min 1. Oke, 3. Ya, seperti itu ya teman-teman. Waktunya tepat habis ya. Nah, kita jam 10.45 ya. Mudah-mudahan pemahaman kalian tentang fungsi komposisi, fungsi inverse, dan fungsi domain-domainnya mudah-mudahan makin lancar. Dan nanti ketika mengerjakan soal-soal UTBK, hasilnya memuaskan dan kalian sukses diterima di kampus yang dicita-citakan. Kita tutup sampai di sini saja dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Yo, sama-sama.